berikutnya. Mungkin Pak Diansa boleh untuk ditutup dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk semua peserta webinar atas partisipasi aktifnya dari pertanyaan-pertanyaan di sesi tanya jawab tadi, dan jawaban Ibu Maisyaro sangat memperkaya diskusi kita hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Maisyaro SPD atas waktu dan ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan semoga inovasi kapal oto-oto ini nanti menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi di dunia pendidikan. Terima kasih juga kepada keaktifan dari para peserta webinar. Semoga materi yang disampaikan pada sesi pertama ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kita. Saya tutup sesi pertama ini dan saya serahkan kepada Ibu Maisyaro atau Pak Bima untuk sesi kedua menjadi moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Diansa. Ibu Maisyaro sudah bisa bergabung kembali? Baik Bapak, sudah. Tapi ini masih ada kendala. Oh, baik. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya, oke, saya handle dulu ya Ibu Maisyaro. Iya. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti sesi pertama dalam presentasi Ibu Maisyaro. Sebelumnya saya mewakili Ibu Maisyaro meminta maaf karena ada sedikit kendala teknis dari Ibu Maisyaro-nya sendiri dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Tuh. Ya. Untuk berikutnya saya akan lanjutkan kepada presentasi Ibu Dewi Suryana. Halo Ibu Dewi. Bapak Ibu semuanya, apakah terdengar suara saya? Terdengar jelas Ibu. Bagaimana kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan nggak ngelek ya. Amin. Cuaca lagi kurang baik ini di Jawa Barat. Ya, betul, sedang musim hujan juga ya. Baik, jadi untuk sesi berikutnya adalah Ibu Dewi Suryana SPD dari SMA Afis Sena Cinere Depok, Jawa Barat dengan judul Redox Kreatif, Asik Belajar Kimia dengan Keterampilan Abad 21, Resolusi Pembelajaran Kimia dengan Perpaduan Leader in Me, Simultainment dan Gallery Walk untuk meningkatkan pemahaman konsep redox melalui praktikum menyenangkan. Bagaimana Ibu Dewi, sudah siap? Insya Allah. Baik, saya ingatkan kembali untuk Bu Dewi presentasi selama 15 menit, lalu setelah itu tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan melalui kolom chat. Baik, Ibu Dewi, saya persilakan. Izin share screen ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan Bu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, bisa di full screen? Oh sebentar, saya ulangin lagi. Iya, di slideshow aja ya Bu, biar enak. Betul. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Sudah, tinggal di slideshow saja Bu. Ya, saya coba slideshow. Sudah terlihat? Sudah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, makasih Kak Bima selaku moderator dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu lengkap salam saya ya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia ITSF Indonesia Toray Science Foundation, Bapak Ibu narasumber dari mata-mata pelajaran sains, fisika, biologi, dan kimia, serta Bapak Ibu peserta yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ibu Dewi Suryana dari SMA Avicenna Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Inovasi yang saya bawa pada saat ini adalah redox kreatif,
Asiknya belajar kimia dengan keterampilan abad 21 yang merupakan resolusi mata pelajaran kimia dengan 3 perpaduan nih Bapak Ibu. Ada Leader in Me, ada CET menggunakan AI, Gallery Walk, untuk meningkatkan pemahaman konsep redok melalui praktikum yang menyenangkan. Ini adalah sekolah kami Bapak Ibu terpencil. Sudah 5 tahun kami menggunakan kurikulum Merdeka. Ada 3 rombel dengan 12 kelas, tiap kelas berjumlah 28 siswa. Latar belakang permasalahan kami, inovasi terutama inovasi saya yang pertama adalah mata pelajaran kimia khususnya materi redok adalah materi dengan subbab yang cukup luas. Mereka harus memahami mulai dari konsep apa itu reduksi, oksidasi, menyetarakan redok, ada juga reaksi pendesakan logam hingga elektrolisis. Nah, ini oleh para siswa kami di Avicenna sering dianggap sulit untuk bisa dipahami dan dimengerti. Terbukti tahun ajaran kemarin dari 29 siswa yang berhasil paham hanya 6 siswa. Di mana pada pembelajaran ini seperti biasa saya melakukan materi pembelajaran, lalu saya membawa anak ke laboratorium, diberikan LKS yang formal, ada judul, kemudian pengamatan, diakhiri kesimpulan, dan selanjutnya guru melakukan penilaian. Hal ini berdampak pada motivasi belajar siswa terutama pada penguasaan konsep redok, di mana pada CP terbaru sekarang ini redok itu di kelas 12 menempati urutan pertama. Nah, ini yang konvensional seperti biasa ya Bapak Ibu yang dilakukan di SMA kami. Timbul apa? Sama berwarna putih merahnya. Berikutnya, latar belakang berikutnya adalah di awal tahun pembelajaran, saya selalu bertanya sama BK dan psikolog tentang gaya belajar siswa di SMA Avicenna, di mana 90% lebih itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Artinya Bapak Ibu paham kalau kinestetik seperti apa setelah kinestetik dan visual. Yang ketiga adalah bahwa sekolah SMA Avicenna Cinere mempunyai ciri khas. Ada program edukasi karakter kami dengan Leader in Me pada pembiasaan 7 habit, yaitu ada proaktif, habit kedua siswa harus memahami tujuan akhir, lalu membagi prioritas waktu, menang-menang, harus bisa paham sebelum memahami, sinergize, dan asah kemampuan. Inilah 7 habit yang diberikan pada siswa. Mereka melakukan habit ini pada kegiatan-kegiatan sekolah, belum masuk pada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu program Leader in Me salah satunya dari siswa kami. Hi, my name is Mia, and I am the 11th graders in Avicenna Cinere Senior High School. As a school that implements Leader in Me, we have to focus to the 7 habits. In 7 habits, we also have the 5 core paradigms. Let's talk about the 5 core paradigms, and let's talk about how do I implement the 5 core paradigms in my academic journey. The first one is, everyone can be a leader. The key concept of leadership is not a position, it's an action. Number 2, everyone has genius. This paradigm challenged the notion that only a few individuals are naturally gifted. It highlights the idea that everyone possesses unique strengths and talents. Number 3, change starts with me. Being proactive, taking understanding that personal act the larger transformation. Next, number 4, educators empower students to lead their own. Approach is a fundamental aspect of modern education. Last but not least, number 5,
develop the whole person. These paradigms also including their emotional, social, and physical well-being. Also to encourage self-awareness and collaborative growth. Nah, inilah program Leader in Me dengan mengimplementasikan 7 habit pada kegiatan-kegiatan di sekolah. Hi! Tantangan yang saya hadapi sebelum saya membuat inovasi ini sudah pasti saya bersosialisasi dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, orang tua, serta MGMP di Avicenna. Tantangan berikutnya bahwa saya yakin sekali keterampilan yang harus dimiliki guru ada 3 hal ya Bapak Ibu, partisipasi, interaksi, dan dinamisasi. Dalam hal ini ada 5 hal yang saya buat, yaitu pertama saya harus memilih bahan praktikum sederhana yang mudah dijumpai di lingkungan. Yang kedua menggunakan media untuk hasil kerja tim agar bisa dipresentasikan. Yang ketiga membuat desain dalam media kerja tim dengan mengimplementasikan Leader in Me dalam 7 habit tadi untuk mencapai goals yang diinginkan. Lalu membuat proyek hasil kerja tim dengan AI menggunakan udah pasti teknologi ilmu komputer. Dan terakhir mereka mempresentasikan hasil kerja dengan proyek yang telah mereka buat agar bisa dipahami oleh semua tim. Mereka presentasi melalui tutor sebaya. Saya membagi 4 kelompok dengan aksi yang berbeda eksperimen mereka. Eksperimen pertama adalah diberikan vitamin C dan betadin. Di sini ada teh, mereka menggunakan teh pucuk. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu, kebetulan anak-anak gemar dengan teh pucuk untuk mengetahui reaksi redox. Aksi kelompok 2 yaitu eksperimen redox dengan bahan garam asam klorida. Diberikan logam paku, magnesium, tembaga yang diambil dari kabel dan logam seng. Nah, seperti yang Ibu lihat, Bapak Ibu lihat, di sini ada kertas flip card yang besar. Jadi mereka menuliskan mulai dari judul, tema, and in mind mereka, goals yang mereka inginkan, cara kerja, dan keseluruhan, dan diakhiri dengan plus dan delta ketika eksperimen ini berlangsung. Nah, para siswa ini diberikan kebebasan oleh saya tanpa dipandu di dalam LKPD. Jadi diserahkan mereka untuk mencari literasi di data manapun juga. Lin dan kain putih Bapak Ibu, kebetulan di sekolah ada kain putih yang punyai oleh guru agama, biasanya digunakan untuk memandikan jenazah gitu ya. Praktek mereka saya gunakan, saya minta oleh Bapak Ibu guru pengajar agama, dan mereka membuat hasil karya langsung. Untuk kelompok 4 ini ada larutan perak nitrat, diberikan paku, logam seng, dan pita magnesium. Ada 4 kelompok. Ini Bapak Ibu setelah mereka melakukan eksperimen di dalam laboratorium, kemudian pindah ke kelas, melanjutkan aksi mereka, yaitu mereka membuat kreativitas di kertas flip card ini, karena satu tim lebih dari 1, ada 5 orang, sebagian menyempurnakan di flip card-nya dengan bagus agar ketika dipresentasikan asik, menarik, dan menyenangkan. Dan beberapa siswa ini membuat komik digital yang pastinya mereka sudah diskusi bersama komik digital yang mereka buat itu apa saja datanya. Di aksi presentasi yang terakhir penilaian ya Bapak Ibu dengan menggunakan Gallery Walk. Sebenarnya konsep Gallery Walk itu sudah lama. Nah, karena sebagian besar siswa kami itu sukanya gerak dan gaya belajar apa dimanapun juga, kalau Gallery Walk ini sudah pasti menyenangkan. Ada 4 titik di kelas yang saya buat agar para peserta itu dari para siswa bisa menjelaskan. Dalam satu tim ada berlima,
2, mereka mempresentasikan tetap stay di booth-nya, sedangkan 3, mencari data dan melakukan penilaian dari teman-teman. Tiap booth mereka akan memperoleh komik digital. Jadi ini berbagi ilmu sehingga lengkaplah 4 eksperimen dimiliki oleh para siswa kami. Nah, ini adalah aksi penilaian Bapak Ibu dari kami. Para siswa melakukan penilaian dan mereka membawa positif lalu melakukan penilaian langsung ke teman-teman. Saya sebagai fasilitator juga memberikan penilaian akhir dengan beberapa pertanyaan. Nah, ini hasil data di kelas ya Bapak Ibu. Ada yang merekam, mencari data, karena data ini penting buat ulangan harian berikutnya. Lalu kemudian saya melakukan refleksi langsung dari siswa. Ada 2 refleksi yang saya buat, refleksi langsung dan refleksi menggunakan GIFOM dari para peserta kelas 12. Nah, ini. Jawabannya nggak ada. Soalnya kita tuh lebih fokus ke teamwork kita secara tim daripada. Tadi kan ingin kan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya ini nggak cuma betadine doang, tapi bisa misalnya kamu pernah makan moda-moda gitu kayak tomat atau lagi makan kari kan opor gitu. Juga bisa membangun sedikit komunikasi ya antara guru murid, terus antara satu sama lain itu bisa terjalin komunikasi, terus juga penjelasannya juga yang didapat tuh jadi banyak gitu loh, nggak cuma satu. Bapak Ibu semuanya, ini adalah hasil akhir yang saya peroleh dari data inovasi. Untuk tujuan, ada 2 tujuan pembelajaran yang saya inginkan, alhamdulillah tercapai. Kemudian ada plus dan delta. Plusnya adalah siswa menyatakan mereka asik dan menyenangkan. Mereka diberi kebebasan untuk membuat skenario eksperimen redok dengan bahan yang mudah dijumpai dan merasakan bukan seperti eksperimen formal pada umumnya. Dengan menggunakan AI secara kreatif, mereka membuat komik digital dan saling berbagi ilmu. Yang menarik adalah bahwa ini penilaian dilakukan antar tim dari mereka sendiri. Setelah mereka presentasi dan tanya jawab, saya pun memberikan penilaian. Dan juga ada Bapak Wakil Kurikulum yang ikut serta. Untuk delta, mereka menuliskan katanya hampir tidak ada Bapak Ibu karena menurut mereka ini menyenangkan, mereka diberikan kebebasan untuk eksperimen dengan bahan yang mudah dijumpai. Dan akhirnya mereka paham apa itu redok, apa itu reduktor, apa itu oksidator, reduksi, oksidasi, sampai pada reaksi pendesakan logam-logam dengan cara yang sederhana. Nah, untuk refleksi, saya ada 3 pertanyaan yang saya berikan kepada siswa. Untuk pemahaman materi kimia, 43% mereka menjawab setuju. Untuk peningkatan keaktifan belajar serta karakter, mereka menjawab 40%, siswa menjawab sangat setuju. Untuk resolusi perpaduan belajar dalam praktikum redok dapat meningkatkan kerjasama dengan guru dan teman-teman mereka, 63% mereka menjawab sangat setuju. Dan skor penilaian luar biasa karena memang hasilnya di luar dugaan saya. Mereka memperoleh skor yang sangat maksimal sesuai dengan goals yang mereka inginkan. Terakhir Bapak Ibu, salah satu perubahan yang saya lakukan dengan memadukan Leader in Me yang merupakan ciri khas sekolah kami. Ada komik digital, ada gallery walk, ternyata dapat meningkatkan pemahaman konsep redok yang sederhana. Mereka suka dengan belajar karena kata mereka belajar tersebut sangat menyenangkan. Dan ini akan mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan pastinya menyenangkan. Apalagi mereka membuat komik
Dan para siswa di sekolah saya memang suka dengan menuliskan atau menggambar-gambar. Dengan adanya komik ini mempermudah mereka belajar sendiri. Keaktifan diskusi antara guru dengan teman-teman dapat membangun individu menjadi lebih terbuka terhadap masalah-masalah yang mereka miliki. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam belajar redok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas presentasinya dan insya Allah pasti bermanfaat untuk kita. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan di sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, apa keterkaitan 7 habit dengan sintak PJBL? Baik Ibu Maisaro, terima kasih. Bapak Ibu, kalau dibilang 7 habit yang saya informasikan tanpa belajar Leader in Me dengan suatu lembaga, saya yakin Bapak Ibu di sekolah juga anak-anak paham apa yang disebut dengan sinergize, yaitu kerjasama, dan ini sesuai banget dengan kurikulum Merdeka kita. Ada profil Pancasilanya masuk, di mana anak harus proaktif, di mana mereka harus tahu tujuan and in mind yang akan mereka capai, harus menang-menang kalau ingin sukses dalam goals yang mereka inginkan. Mereka juga harus bekerja sama. Dan ketika mereka lagi presentasi atau merumuskan segala sesuatu, tidak ada yang ego satu sama lain, karena satu sama lain harus mendengarkan dulu apa informasi dari teman-teman, memahami, baru mereka bisa berdebat satu sama lain. Jadi tidak asik atau sibuk dengan suara-suara mereka sendiri. Dan saya rasa PJBL dengan 7 Habit atau Leader in Me ini cocok dan sama sesuai dengan kurikulum Merdeka dan profil Pancasila ya Bapak Ibu. Baik, itu tadi jawaban untuk Ibu Umi. Kita ke soal selanjutnya dari Ibu Handayani. Tolong dijelaskan konsep komedutainmentnya yang mana dan bagaimana pemahaman siswa terhadap penyelesaian reaksi redoks, karena tantangan saya materi di kelas 12 itu siswa kesulitan untuk menyetarakan reaksi redoks. Terima kasih. Baik Ibu Handayani, kesulitan para siswa di kelas 12, saya juga memaklumi sama. Tahun-tahun saya mengajar yang paham konsep redok hanya sedikit. Nah, karena itu dengan menggunakan eksperimen yang sederhana yang tadi saya lakukan, dengan cara yang sederhana, jadi bukan LKPD formal. Kalau LKPD formal berupa tulisan itu menurut saya nggak menarik. Nah, seperti contoh ini Bapak Ibu ya, ada 2 teh. Yang satu teh pucuk, maaf nih bukan sekali lagi promosi ya, teh pucuk yang benar-benar belum dibuka. Yang satu adalah botolnya teh pucuk Bapak Ibu. Kosong, diisi oleh siswa dengan air dengan volume yang sama. Lalu para siswa memasukkan betadin hingga warnanya sama dengan teh pucuk awal. Nah, di balik botol di atasnya, para siswa memasukkan vitamin IV murah meriah ya Bapak Ibu, IV aja itu murah meriah, 1 aja IV ditempel dengan menggunakan lem oleh mereka biar nggak jatuh duluan gitu. Nah, awalnya ini adalah eksperimen untuk menentukan kebohongan siswa. Jadi kayak semacam permainan. Lalu anak-anak mengocok satu sama lain. Yang teh pucuk asli sudah pasti. Nah, teh pucuk yang ada vitamin yang tadi dari betadin dan vitamin C lama-lama berubah menjadi bening kembali.
jadi kembali lagi ke asal. Dan itu kan menurut saya sesuatu hal yang waduh bagus banget ya Sayan, dan para siswa juga bisa memperagakan hal ini. Menurut saya ini nggak bahaya untuk diberikan kepada adik-adiknya di rumah gitu. Jadi semacam kayak sulap-sulapan. Lalu saya menyuruh mereka mencari data kenapa bisa demikian. Itu udah pasti konsep redok. Redoknya di mana ya? Mereka mencari bahwa vitamin C rumusnya kayak seperti ini. Yang tadi saya bilang Bu, serahkan aja pekerjaan ini pada anak-anak. Mereka lebih suka literasi. Memang kita mencari agar mereka berpikir untuk mencari data. Dan terbukti mereka ketemu kok Bapak Ibu ya. Data-data yang tadi saya nggak mengajarkan vitamin C, bagaimana rumusnya, betadin rumusnya seperti apa, dan itu reaksinya ketemu. Ketika ketemu reaksi, otomatis mereka tahu ini loh yang disebut dengan reduksi. Kenapa disebut reduksi? Ini disebut oksidasi, ini adalah oksidator, ini reduktor. Itu dulu awal saya mengajarkan. Oh ini redok dan ini disebut autoredok. Kenapa disebut autoredok? Mereka juga paham. Dan untuk menyetarakan, pelan-pelan memang Bapak Ibu mengajarkan dari konsep yang sederhana. Dari situ otomatis mereka akan belajar. Pertama adalah membuat anak suka dulu nih dengan belajar. Lama-lama mereka akan paham, oh kalau menyetarakan seperti ini. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu, termasuk kepada reaksi pendesakan yang sangat sederhana, yaitu dari Mg ditambah dengan HCl akan menjadi apa, dan hasilnya juga mereka mencari menyetarakan sendiri. Menyetarakan konsep asam dan basa bukan seperti itu, ini yang sederhana dulu ya Bapak Ibu, itu yang saya masuk, baru kita masuk ke pembelajaran berikutnya sehingga anak-anak yakin, oh kemarin saya belajarnya seperti ini, berarti saya tahu reduksi ini, oksidasi ini, dan ini oksidator. Berikutnya anak-anak menyetarakan ya dalam suasana asam dan suasana basa, jadi itu merupakan kelanjutannya. Itu ya Ibu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ada soal selanjutnya dari Bapak Muhammad Ridwan. Sungguh luar biasa, maksimal sekali yang Ibu ciptakan dalam proses pembelajaran redox. Menurut pertimbangan saya, hal ini lebih kepada pengerjaan proyek dalam kurmer. Apakah hal ini maksudnya menggabungkan jam pelajaran KPA kimia dengan jam pelajaran proyek? Seperti itu. Baik, makasih Pak Ridwan. Nah, itu Pak Ridwan yang nama Project Ya, P5. Ibu, Project P5 udah pasti ada ya Pak Ridwan ya. Tapi ini saya bedakan karena saya mau mengajarkan, awalnya saya kan mengajarkan, saya penulis buku juga Pak di Erlangga, itu buku praktikum Smart Active Learning. Saya membuat praktikum yang memang formal. Padahal buku saya sendiri ya Bapak, saya ajarkan kepada anak-anak, tapi mereka juga nggak paham-paham. Yang saya bilang tahun kemarin saya hanya bisa 6 siswa tuh paham, selebihnya tuh banyak yang nggak paham. Sehingga kepuasan saya ini cara gimana ya, saya nggak puas dengan cara mengajar. Lalu saya atur strategi saya. Nah, proyek-proyek ini ternyata kalau memang ada proyek mau kurmer maupun proyek-proyek P5 lain di mana imbasnya adalah sesuai dengan materi kita, kenapa tidak saya ajarkan gitu. Jadi saya mengikuti apa, oh ini meredok, oh ini reaksi pendesakan, kenapa nggak saya masukin aja biar mereka lebih paham. Tetap saja LKPD formal juga saya lakukan. Nah ini hanya membantu pemahaman. Itu Pak. Baik, makasih Ibu. Sama. Terima kasih Ibu. Seperti itu Bapak Ridwan untuk jawaban dari Makasih Ibu Bu Dewi. Maisal. Ya. Soal berikutnya dari Bapak Muhammad Ali. Jadi yang di galeri Quran itu masih praktikum ya Ibu, maksudnya gitu. Ibu Dewi memberikan praktikum sudah ada prosedurnya. Anak tinggal melakukan sesuai produk yang telah diberikan. Ya,
Baik, Bapak Ibu yang di Galeri Woko itu selain hasil praktikum, mereka juga membuat teori-teori. Bapak Ibu, mereka membuat analisis data dari hasil pengamatan. Kalau kita melihat betadin dengan vitamin C kok bisa mengubah warna dari warna coklat tua menjadi bening kembali. Itu mah caranya gampang ya, tapi di balik itu reaksinya itu yang memusingkan, di mana anak harus cerita bahwa ini loh yang disebut dengan reaksi redok. Kenapa disebut reaksi redok? Mana reduksi, mana oksidasi. Seperti itu Bapak Ibu, yang di Galeri Wok itu adalah hasil imbas secara keseluruhan, di mana mereka saya berikan kertas flip card kosong tanpa ada panduan. Cuma saya hanya menyuruh anak-anak pertama bikin tema, kemudian end in mind yang kamu inginkan apa di praktikum ini. Lalu isi semua hasil pengamatan kamu plus project-project terus foto dan diakhiri dengan plus dan delta. Saya khawatir ketika saya mengajar deltanya lebih banyak, itu kan menjadi evaluasi buat saya. Ini asik apa enggak, menyenangkan apa enggak, seperti itu. Seperti itu Ibu Maisaro. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Jadi seperti itu Bapak Ahmad Ali untuk penjelasan dari Ibu Dewi. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau nanya. Apakah ini bisa digunakan untuk pembelajaran kimia aja? Saya rasa Bapak Ibu yang mengajar sains di SMP bisa Bapak Ibu gunakan. Lagi Ibu Maisara? Kelihatannya sudah cukup sekian untuk pertanyaannya Ibu Dewi. Jadi terima kasih untuk presentasi dan tanya jawabnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya ke Ibu Dewi masuk ke presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Maisaro. Tak di-mute Kak Bima biar tidak berisik. Panitia ITSF bisa. Iya Bu.